Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Rina Rusma dengan NIM 1923-1034 dari jurusan Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagian materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu administrasi kurikulum. Nah, kita tahu bahwa kurikulum merupakan satuan terpenting dalam pendidikan, di mana kurikulum ini memiliki peranan yang sangat penting dan sangat erat dalam suatu proses pembelajaran. Nah, keterbukaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan permintaan pasar bagi para lulusan, nantinya hal tersebut sangat bergantung bagaimana satu lembaga pendidikan dalam menyusun ataupun mendesain kurikulum sedemikian rupa dengan baik dan tepat agar dapat memenuhi sesuai dengan permintaan pasar tersebut. Berdasarkan landasan hukum Satis Nas nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa administrasi kurikulum ini merupakan suatu rencana ataupun pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar ataupun metode serta strategi yang akan dilakukan dalam proses pendidikan, di mana ini nantinya dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan landasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa administrasi kurikulum ini merupakan satu seperangkat rencana yang telah dikelola atau didesain sedemikian rupa, baik itu dari segi tujuannya, isinya, bahan ataupun metode serta strategi yang akan dijalankan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan dapat tercapai apabila kurikulum dapat didesain dengan sedemikian rupa dengan baik dan tepat. Nah, namun apabila terdapat kendala ataupun masalah, maka lembaga pendidikan harus mengatasi hal tersebut. Nah, dapat kita perhatikan sering terjadi hal ini di Indonesia, di mana sering terjadi perubahan-perubahan kurikulum dengan maksud dan tujuan agar pendidikan yang terdapat masalah sebelumnya dengan kurikulum baru ini, masalah-masalah tersebut dapat teratasi dengan kurikulum baru yang diperbarui oleh lembaga pendidikan. Nah, administrasi kurikulum dapat diartikan dalam dua bentuk, di mana pertama itu ada artian sempit, di mana di sini menjelaskan bahwa arti dari administrasi kurikulum tersebut merupakan suatu rencana dalam mata pelajaran ataupun mata kuliah yang akan nantinya dilaksanakan di dalam suatu kelas. Nah, sedangkan dalam artian luas bahwa administrasi kurikulum ini merupakan suatu eksperimen ataupun pengalaman pembelajaran yang ada pada pendidik dan nantinya dikembangkan dan dibagikan kepada peserta didiknya. Akan menjelaskan ada beberapa komponen yang ada pada kurikulum. Pertama itu kurikulum itu sendiri, selanjutnya ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, jika kurikulum ini didesain sedemikian rupa dengan tepat dan jelas, maka tujuan pendidikan akan dapat tercapai dalam waktu yang tepat. Dalam administrasi kurikulum ada 4 komponen yang harus sangat kita penuhi. Yang pertama itu ada planning, di mana planning ini merupakan suatu rencana dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam perencanaan ini yaitu kita merencanakan bagaimana kurikulum ini, bagaimana tujuannya, bagaimana isinya, bagaimana metode ataupun strategi yang nantinya akan dibawa dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada organizing, di mana organizing ini merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh semua pihak dalam pendidikan
yang dilakukan dengan orang-orang yang tepat dan sesuai dalam kebutuhan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dan hal ini harus dilakukan secara terorganisir. Nah, misalnya itu ada activating, di mana activating ini merupakan satu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan pada perjalanan proses belajar mengajar. Nah, dan yang terakhir itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan pendidikan tersebut telah tercapai atau tidak, dan apabila ada masalah maka masalah tersebut dibahas dan hal tersebut dilakukan oleh semua pihak, dan nantinya masalah-masalah tersebut nanti dicarikan solusi agar masalah-masalah yang terjadi dalam